Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Dea dengan NIM 151422170. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi tentang bahan pembelajaran cetak dan bentuk-bentuknya. Dan seperti biasa, tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan salah satu tugas saya dari dosen pengampu Dr. Rustam I. Husain MPD. Apa sih pengertian bahan pembelajaran cetak? Bahan pembelajaran cetak adalah buku teks cetak dan bahan inti cetak yang relevan yang ditulis dan dipublikasikan untuk digunakan dalam pembelajaran yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk digunakan oleh peserta didik dalam ruang kelas. Bahan cetak dalam bidang pendidikan adalah semua bentuk cetakan seperti buku teks, modul, lembar kerja, artikel, jurnal, lembar lepas atau handout, surat kabar, majalah, dan berbagai bentuk cetakan lainnya yang digunakan untuk kebutuhan pembelajaran. Bahan cetak merupakan media yang dapat berfungsi untuk menjadi perantara dari sumber informasi atau guru, dosen, instruktur kepada penerima informasi atau peserta didik. Bahan ajar cetak dapat diartikan sebagai perangkat bahan yang membuat materi atau isi pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dituangkan dengan menggunakan teknologi cetak. Suatu bahan ajar cetak memuat materi yang berupa ide, fakta, konsep, prinsip, kaidah atau teori yang tercakup dalam mata pelajaran sesuai dengan disiplin ilmunya serta informasi lainnya dalam pembelajaran. Karakteristik bahan pembelajaran cetak. Bahan ajar cetak memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, memuat para siswa belajar sendiri atau self-instructional. Maksudnya, bahan ajar cetak ini harus dapat menjelaskan kepada siswa secara jelas tentang pembelajaran baik yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui bimbingan guru. Untuk menciptakan proses pembelajaran yang baik, maka bukan hanya saja siswa menguasai materi yang sudah disampaikan, namun siswa juga dapat termotivasi untuk belajar secara mandiri. Karena dengan belajar mandiri, sumber daya manusia pada masa yang akan datang dapat meningkatkan kualitas diri, dan dengan adanya bahan ajar cetak dapat mengakomodasinya. Yang kedua, bahan ajar cetak bersifat lengkap atau self-contained. Maksudnya, pada saat proses pembelajaran, bahan ajar cetak harus memuat hal-hal yang dibutuhkan, diantaranya adalah tujuan pembelajaran, kompetensi, prosedur pembelajaran, materi pembelajaran yang mendukung, materi yang disusun secara sistematis, latihan atau tugas-tugas, soal evaluasi yang disertai dengan kunci jawaban, dan harus adanya tindak lanjut dari siswa. Yang ketiga, dapat membelajarkan siswa atau self-instructional material. Maksudnya, bahan ajar cetak ini harus dapat merangsang siswa untuk aktif dalam belajar dan menilai kemampuan belajarnya sendiri. Jenis-jenis bahan pembelajaran cetak. Yang pertama, buku. Benda tersebut bukanlah hal yang asing. Buku yaitu bahan tertulis untuk menyajikan ilmu pengetahuan dari buah pikir pengarangnya. Pengarang buku bisa memuat isi buku pada berbagai metode, termasuk hasil penelitian, aktualisasi pengalaman, hasil pengamatan, hasil imajinasi, dan autobiografi. Yang kedua, handout. Apa itu handout? Adalah bahan tertulis dari dosen atau guru untuk meningkatkan pengetahuan para peserta didik. Handout merupakan gagasan atau pernyataan yang telah disiapkan pembicara. Handout adalah kutipan berbagai literatur relevan dengan materi yang sedang diajarkan dan wajib dikuasai peserta didik. Terdapat handout yang bisa diperoleh dari banyak cara seperti download dari internet atau menyadur buku. Yang ketiga, modul. Modul digunakan oleh mahasiswa universitas terbuka. Sebuah buku ditulis yang digunakan agar peserta didik bisa belajar mandiri tanpa adanya bimbingan guru. Dalam modul,
Biasanya berisikan petunjuk belajar, kompetensi yang ingin dicapai, isi materi, informasi pendukung, kumpulan soal latihan, petunjuk kerja dalam bentuk lembar kerja, evaluasi, dan balikan hasil evaluasi. Yang keempat, lembar kerja siswa atau LKS adalah kumpulan lembar berisi tugas yang wajib dikerjakan peserta didik. Biasanya, LKS berisikan petunjuk serta langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas. Tiap tugas dalam lembar tersebut harus punya KD atau pencapaian yang jelas. Tugas-tugas dalam lembar kerja siswa dapat berupa tugas praktik atau teori. Guru wajib cermat dan mempunyai keterampilan memadai. Hal ini karena LKS harus memenuhi kriteria KD yang ingin dicapai. Yang kelima, brosur. Brosur mirip seperti iklan, tapi dalam proses pembelajaran adalah bahan ajar. Fungsinya menyediakan bahan informasi tertulis terkait sebuah masalah yang disusun bersistem. Brosur sangat memungkinkan menjadi bahan ajar yang menarik dan praktis karena terkesan unik. Pemanfaatan brosur sebagai bahan ajar sangat memungkinkan asalkan informasi yang dituang dalam brosur sudah sesuai KD yang wajib dikuasai para siswa. Yang keenam, foto atau gambar. Foto atau gambar punya peran penting sebagai bahan ajar. Apabila kamu sangat menyukai fotografi, maka kamu bisa menjadikan foto tersebut sebagai bahan ajar. Materi gambar atau foto mempunyai makna lebih baik jika dibandingkan tulisan. Foto atau gambar adalah bahan ajar yang dibutuhkan satu rancangan baik supaya setelah melihat serangkaian gambar atau foto, siswa bisa melakukan sesuatu untuk menguasai satu atau lebih kompetensi dasar. Nah, itulah materi singkat dari saya mengenai bahan pembelajaran cetak dan bentuk-bentuknya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.